Assalamualaikum wabarakatuh. Baik, hari ini kita masuki pertemuan ke-7 pada mata kuliah manajemen strategi, di mana pada hari ini kita akan membahas tentang perumusan strategi, di mana perumusan strategi ini lebih spesifik lagi ke strategi fungsional dan bisnis. Nah, sebelum kita masuk ke perumusan strategi, kita di sini akan membahas tentang apa sih itu formulasi atau perumusan strategi fungsional. Nah, perumusan strategi fungsional dilakukan untuk setiap perusahaan atau organisasi dari suatu perusahaan. Nah, bidang fungsional di berbagai perusahaan sangat bervariasi, akan tetapi biasanya bidang utamanya meliputi strategi pemasaran, sumber daya manusia, operasional, riset dan pengembangan, serta strategi keuangan. Strategi tersebut akan menghasilkan tugas-tugas khusus yang dibentuk sebagai realisasi strategi bisnis. Nah, di sini kita sebelum kita masuk ke perumusan strategi, kita akan membuat satu clue ataupun pertanyaan usaha apa yang akan kita lakukan, bagaimana mengalokasikan sumber daya manusianya, apakah perluasan operasi perusahaan ataukah diversifikasi, apakah memasuki pasar internasional atau tidak. Lalu selanjutnya, apakah merger ataukah membentuk satu joint venture, lalu bagaimana menghindari pengambilan alihan. Nah, proses pembuatan strategi, pada dasarnya proses pembuatan strategi itu terdiri satu, penentuan visi dan misi organisasi. Nah, sebelum kita membentuk atau membangun sebuah organisasi, di sini kita harus mengetahui atau bentuk visi dan misinya. Nah, visinya itu apa? Nah, bagaimana kita mencapainya? Misi. Nah, jadi visi dan misi suatu organisasi itu harus jelas untuk mencapai suatu tujuan yang telah kita tentukan. Lalu yang kedua itu perumusan tujuan yang jelas dan terukur. Nah, di sini juga kita rumuskan tujuannya kita mendirikan organisasi itu untuk apa. Nah, sudah jelas, sudah tercapai, lalu terukur untuk mencapainya. Lalu yang ketiga itu identifikasi kondisi exciting, baik internal maupun eksternal, yang dihadapi oleh organisasi. Nah, kita identifikasi, kita klasifikasi kondisi keadaan baik dari dalam maupun di luar dari organisasi kita. Lalu yang selanjutnya adalah penentuan sumber daya yang dapat dijadikan sebagai sumber keunggulan bersaing. Nah, di sini kita tentukan sumber daya terutama sumber daya manusianya. Sumber daya manusianya bagaimana yang akan kita rekrut? Mempunyai keunggulan atau tidak, untuk apa? Nah, kegunaannya mampu bersaing di eksternal organisasi. Dan selanjutnya ada pengembangan alternatif strategi yang ada dengan mempertimbangkan strategi generik serta variasinya. Nah, di sini jadi ada beberapa alternatif yang kita peroleh, yang kita tentukan untuk menentukan strategi. Nah, selain itu apa? Kita pertimbangkan strategi yang bagaimana dia, serta variasinya. Nah, bukan hanya satu alternatif, melainkan ada beberapa alternatif untuk mencapainya tadi. Nah, lalu kita lakukan evaluasi dari setiap alternatif. Nah, setelah kita lakukan, kita menggunakan alternatif yang telah kita tentukan, nah, kita lakukan evaluasi, kita lihat, kita teliti, berjalan dengan baik atau tidak. Nah, jika tidak berjalan dengan baik, maka kita lakukan alternatif lagi, kita cari lagi alternatif lainnya, kita pilih lagi, setelah itu kita coba lagi alternatif yang baru yang kita tentukan. Lalu selanjutnya adalah penentuan pemilihan strategi terbaik dari berbagai alternatif yang tersedia. Nah, setelah kita coba tadi, kita tentukan lagi. Nah, tentukan kita lakukan pemilihan strategi yang bagaimana, yang sesuai dengan alternatif yang telah kita uji tadi. Alternatif yang telah kita anggap itu sudah
oh ini alternatif yang pas untuk menjalankan strateginya. Nah, jadi kita tentukan pilihan yang tepat. Lalu ada teknik-teknik analisa pembuatan strategi. Yang pertama, analisa kesenjangan atau gap analysis. Lalu yang kedua, ada matriks strategi umum atau grand strategi metrik. Lalu yang ketiga ada grup konsultan Boston atau Boston Consulting Group. Lalu ada yang keempat itu analisa daur kehidupan produk atau product life cycle. Lalu yang kelima kita menggunakan metrik SWOT. Nah, kita masuk ke yang pertama. Teknik yang pertama itu analisa kesenjangan atau gap analysis. Nah, di sini adalah suatu analisa yang memberikan suatu mekanisme untuk menyatukan berbagai variasi produk dari bisnis dalam suatu perusahaan yang memiliki lebih dari satu produk atau bisnis. Nah, contohnya Indofood. Indofood itu kan bukan hanya bergerak di bidang mie instan saja, melainkan ada kecap. Nah, lalu apa lagi? Tepung terigu dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini ada menyatukan dari variasi produk tadi dengan satu nama produksi. Adapun kriteria dari mix produk tadi, yang pertama itu merubah strategi dari satu atau lebih strategi bisnis usahanya. Lalu yang kedua, merubah pengalokasian sumber-sumber daya di antara strategi bisnis usaha. Yang ketiga, menambah bisnis baru untuk memperkuat bisnis yang ada. Yang keempat, menghapus beberapa strategi bisnis usaha yang ada. Yang kelima, merubah tujuan dan atau sasaran perusahaan. Nah, yang kedua itu metrik strategi umum atau grand strategi metrik. Nah, metrik strategi umum ini adalah suatu strategi untuk menganalisa yang terkenal dalam membuat strategi alternatif. Pada prinsipnya, strategi ini memposisikan strategi bisnis usaha yang ada ke dalam salah satu dari keempat kuadran yang dibentuk oleh garis horizontal, di mana dia melukiskan posisi persaingan, dan pada garis vertikal dia menggambarkan titik pertumbuhan pasar. Dan ketiga ada grup konsultan Boston atau Boston Consulting Group. Nah, di sini lihat ada satu grup, ada satu organisasi. Dia di sini bergerak dalam bidang konsultan. Di sini kita bisa berkonsultasi antar bagian. Lalu yang keempat itu analisa daur kehidupan produk atau product life cycle. Di sini merupakan teknik terakhir di mana analisa daur kehidupan produk ini yang biasanya digunakan untuk membuat strategi pemasaran. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama itu tahap perkenalan, introduction, tahap pertumbuhan atau growth, tahap dewasa, maturity, tahap menurun atau decline. Nah, tahap perkenalan, introduction, di mana pada masa perkenalan sebuah produk, biasanya itu dimulai dari promosi. Dan promosi, lalu penjualan itu dimulai dari nol dan meningkat secara perlahan-lahan. Lalu yang kedua, tahap pertumbuhan atau growth. Nah, di sini tahap ini penjualan meningkat secara cepat dan kemudian diikuti dengan peningkatan yang rendah. Lalu tahap dewasa atau maturity, di sini pada dasarnya tahap ini dia mencapai titik paling maksimal dan kemudian menurun sehingga keuntungan yang diperoleh menjadi kecil. Yang kedua itu menurun, di mana di sini pada tahapan ini penjualan maupun keuntungan akan turun terus-menerus sampai akhirnya produk tersebut ditarik dari pasar. Artinya ada produk lama yang tidak laku di pasar-pasar, nah lalu kita
tarik dari pasar. Selanjutnya ada matrix SWOT. Matrix SWOT itu di sini dia tentukan dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, kita masuk ke strategi fungsional dan bisnis. Nah, di sini strategi fungsional dan bisnis itu kita akan membahas yang pertama itu mengidentifikasi kompetensi inti perusahaan atau unit bisnis. Yang kedua, memastikan bahwa kompetensi tersebut terus-menerus diperkokoh. Yang ketiga, mengelola kompetensi dalam suatu cara untuk melindungi keunggulan kompetitif. Lalu yang ketiga itu mengelola kompetensi dalam suatu cara yang melindungi keunggulan kompetitif yang telah tercipta. Nah, di sini ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran itu kita gunakan pull and push strategi, di mana untuk strategi iklan dan promosi. Lalu scheme pricing itu biasa digunakan untuk pioner produk baru. Lalu ada penetration pricing, itu untuk mempercepat perkembangan pasar. Nah, di mana pada dasarnya dalam strategi pemasaran itu kita para pelaku pasar itu kita harus mampu. Yang pertama itu apa yang harus kita lakukan? Kita mampu menangkap pangsa yang lebih besar dari pasar yang ada untuk produk saat ini melalui kejenuhan dan penetrasi pasar. Lalu yang kedua itu apa? Mengembangkan pasar baru dari pasar yang ada. Nah, mengembangkan produk baru untuk pasar yang sudah ada atau mengembangkan produk baru untuk pasar baru. Berarti kita di sini menciptakan produk baru. Terus strategi fungsi pemasaran. Adapun strategi fungsi pemasaran itu dalam mendesain suatu strategi pemasaran, hal terpenting yang perlu dilakukan oleh manajemen strategi adalah penerapan konsep strategi pemasaran. Pertama ada segmentasi pasar, yang kedua target sasaran, yang ketiga market positioning. Nah, strategi finansial. Strategi finansial di sini untuk menyediakan perusahaan struktur keuangan dan dana yang cukup untuk mencapai tujuan dan pada umumnya. Finansial di sini berarti terkait dengan keuangan atau biaya operasional. Strategi finansial yang terkenal adalah leveraged buyout atau LBO. Dalam LBO, perusahaan dibeli dalam sebuah transaksi yang didanain sebagian besar dari sumber hutang. Biasanya diperoleh dari pihak ketiga. Nah, pada akhirnya, hutang akan dibayar dengan uang yang diperoleh dari operasi perusahaan yang dibeli atau dengan penjualan kekayaannya. Adapun strategi penelitian dan pengembangan. Di sini ada yang pertama itu strategi operasi. Strategi operasi. Lalu, nah strategi operasi itu, yang kedua itu strategi operasi menentukan bagaimana dan di mana sebuah produk atau jasa dibuat tingkat integrasi vertikal yang dibutuhkan dalam dan penyebaran untuk fisik dalam penjualan kekayaan. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Apabila yang kurang jelas, silakan bertanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.